Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 membuat video ini sebagai penyelesaian tugas praktikum pembelajaran mesin modul pertama, di mana kelompok 7 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Walisatur Rohmah dengan NIM 120450019. Yang kedua ada Dita Winanda Putri dengan NIM 121450006. Yang ketiga ada Risigit dengan NIM 121450069. Yang keempat ada Feni Zahara Kartika dengan NIM 121450075. Dan yang terakhir ada Andrian Agustinus Lumban Gaul dengan NIM 121450069. Oke, kami dari kelompok 7 ini mengambil tema distribusi binomial. Mungkin langsung saja ke pemaparan materinya. Oke, selanjutnya data. Pada laporan praktikum ini, dataset yang digunakan yaitu berasal dari dataset Kaggle dengan judul COVID-19 Indonesia. Dataset ini merupakan data kasus COVID di Indonesia pada rentang waktu 1 Maret 2020 sampai dengan 24 Mei 2020. Nah, pertama kita akan mengimport Panda ASPD. Library Panda ini digunakan untuk menganalisis data dan memanipulasi data. Selanjutnya, DF PD Read CSV ini digunakan untuk menampilkan data COVID-19. Selanjutnya, DF Head itu untuk menampilkan tabel. Selanjutnya, Selanjutnya di sini kita akan melakukan sorting data di mana atribut yang akan digunakan itu berasal dari kolom date, positif, recover, sama date. Nah, di sini kita jumlahin untuk jumlah pasien terkonfirmasi positif itu ada 466.356. Next, ke bawahin. Nah, setelah itu di sini kita ngebuat data frame kosong dengan nama DF2. Terus di sini kita ngedefinisiin jumlah pasien maksimum yang akan kita cari itu 150 pasien. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi untuk menjumlahkan angka pada kolom positif, di mana kalau pasiennya sudah eh, lebih dari 150, maka iterasinya akan berhenti. Nah, di sini didapat jumlah pasien yang kita gunain itu dari tanggal 1 Maret 2020, agak ke bawahin lagi, Ri, sampai tanggal 12 bulan Maret 2020 sebanyak 108 pasien. Selanjutnya, Eh, Kemudian setelah kami mendapatkan 100 pasien, kami membuat probabilitas keberhasilan yang kami ambil dari eh, pembagian dari jumlah yang berhasil dibagi dengan jumlah percobaan. Nah, jumlah yang berhasil di sini kami definisikan sebagai sembuh, yang di mana sembuh mengakses dari kolom recover. Nah, untuk jumlah percobaan kami ambil dari kolom positif, lalu kami jumlahkan datanya. Lalu kami bagi di sini bisa kita lihat dari rumus P, sembuh dibagi positif. Nah, dari code-nya kami menemukan jumlah kasusnya yang sekarang adalah 108 kasus dengan jumlah sembuh adalah 3 orang dan probabilitas keberhasilan adalah 0,02778. Nah, di sini kami memakai 5 angka di belakang koma karena kami lihat dari probabilitas yang kami dapatkan itu cukup kecil. Nah, kami membuatnya eh, semakin detail dengan menambahkan 5 angka di belakang koma. Kemudian langsung kita lanjut ke distribusi binomo. Oke. Dilanjut ke penerapan distribusi binomialnya. Yang pertama kita tuh import NumPy dulu. Kita gunain buat perhitungan matematika sama statistikanya. Kemudian kita import PyPlot yang kita gunain buat membuat grafiknya. Kemudian kita import operator, kita gunain untuk menghitung operasi matematikanya. Dan kita import fungsi reduce untuk melakukan
perhitungan faktorial dan kombinasi. Selanjutnya, kita definisikan fungsi cons dengan parameter n, r, di mana n merupakan jumlah nilai yang akan dikombinasikan dan r adalah nilai yang akan kita ambil. Kemudian kita definisikan fungsi binomial dengan parameter n, p, di mana merupakan n merupakan eh, jumlah percobaan yang akan dilakukan dan P merupakan probabilitas keberhasilan dari percobaannya. Lanjut, setelah mendefinisikan fungsi binomial, kita melakukan perulangan dari percobaan kita tadi sebanyak 108 data dengan probabilitas 0,02778 yang akan kita buat grafiknya dalam bentuk scatter plot. Dapat dilihat bahwa dari grafik di atas dapat diketahui bahwasanya nilai mean yang diperoleh dari distribusi binomial sebesar 0,01 dengan standar deviasi sebesar 0,04 dan peluang tertinggi dengan probabilitas kesembuhannya yaitu 0,25 berada ketika nilai X sekitar 15. Hal ini juga menunjukkan bahwa probabilitas kesembuhan dari 10 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tergolong rendah. Baik, selanjutnya di sini mencari distribusi probabilitas dari fungsi metode binomial. Pertama-tama kita buat definisikan kolom hasil itu menjadi resolver dengan kolom percobaan yaitu positif. Lalu M di sini mendefinisikan menjadi jumlah percobaan yang akan kita cari. Terus P ini mencari probabilitas kesuksesan dalam percobaan. Sedangkan K ini kita mencari estimasi keberhasilan sebanyak 10. Lalu kita definisikan distribusi binomial menggunakan rumus probabilitas yaitu N kombinasi K dikali dengan P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Lalu kita return probabilitas agar mendapatkan hasil dari rumus yang sudah diketahui. Nah, di sini probabilitas sama dengan distribusi binomial itu untuk mendapatkan hasil K, N, dan P yang sudah kita definisikan. Lalu print probabilitas K, keberhasilan dalam N percobaan dengan probabilitas itu kita dapatkan probabilitas 10 keberhasilan dalam 108 percobaan dengan probabilitas 0,25 adalah 0,0021058. Jadi pada probabilitas ini diketahui bahwasannya pasien COVID-19 di rentang waktu 1 Maret 2020 hingga 12 Maret 2020 memiliki tingkat keberhasilan sembuh yang cukup rendah. Mungkin itu saja penyampaian tugas kelompok praktikum modul pertama. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.